Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama akan memulai kebaktian kita. Kita akan mempersiapkan hati kita sejenak. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikan Tuhan Allah kita, dan sujud menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kebaktian pada hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nomor 28, Mulia, Majesty. Kita bangkit berdiri, nyanyikan bersama-sama dengan penuh hormat kepada Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang maha mulia, Engkau yang besar, Engkau yang menciptakan kami. Kami bersujud ke hadapan-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Berkati dan persiapkan setiap hati yang sudah hadir pada saat ini. Kami juga serahkan teman-teman yang dalam perjalanan datang ke tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Tuhan sediakan hamba Tuhan dan tim pelayanan pada hari ini. Berkati segala persiapan kami Tuhan. Sekali lagi untuk seluruh kebaktian ini, dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulialah. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan sama-sama membaca pembacaan bertanggapan, bersaut-sautan di dalam buku nyanyian kita nomor 2. Hari ini akan dipimpin oleh Ibu Lili. Kami persilakan. Nomor 2, halaman 693. Pembacaan saling berganti, ucap syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Maha Allah, Dialah yang memberikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-domba-Nya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan Tuhan, layak disiliki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan kebaktian kita, saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Nomor 66. Nomor 66. Dalam buku nyanyian kita nomor 66. Besar setiamu. Great is thy faithfulness. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Baik, kedua, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu,
besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat, akan dipimpin oleh Ibu Betty. Kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu. Ditinggikanlah namamu. Kau Tuhan yang besar. Kau pencipta langit dan bumi, Kau baik. Kau setia. Dan juga Tuhan, Engkau selalu ada di sini. Kami percaya sebab firman berkata bila 2-3 orang bersekutu, Engkau ada di antara kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Bapak, pada pagi ini, siang ini kami mau berdoa untuk kami di sini semua Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan hati kami yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau akan membukakan mata rohani kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu, dapat mengerti, dan juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Bapa, kiranya Engkau saja yang akan menilik hati kami masing-masing. Kiranya Engkau menguduskan kami satu persatu. Kiranya Engkau akan beracara Tuhan, supaya melalui firman-Mu itu kami akan dilayani, kami akan disembuhkan, kami akan disertai, kami akan dihiburkan. Terima kasih ya Bapak, Engkau begitu Tuhan yang begitu peduli kepada kami, manusia yang berdosa, yang hanyalah sebutir debu. Tetapi Engkau Tuhan peduli, tetapi Engkau Tuhan menjagakan, memberkati, dan menyertai kami kemana saja kami berada, di mana saja kami berada. Kau senantiasa ada di situ. Dan Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan bagi Amerika Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan. May your grace and mercy be upon America. Father, I pray that Lord, that one day, help us to see the day that you are going to bring this nation into a true repentance. Father, have mercy, Lord. Forgive
us, O Lord, for not enough praise for all of us. We have been so complacent of your greatness, of your blessing. Forgive us, Lord. Create in each and one of us a clean heart and renew the right spirit in us. Cast us not away from your presence. Take not thy Holy Spirit from us. Restore unto us the joy of thy salvation and renew the right spirit in us. Father, help us to see the day that there be also miracles, signs, and wonders, not only happening in this church, but also all over the world, to show that, Lord, you've given us a chance to come back to under your feet, to come back to you, Lord, to worship you in spirit and in truth, to receive Jesus Christ as Lord and Savior. And Abba Father, I thank you, and I thank you, I praise you and bless you. We believe by faith that we are going to see the day all these great miracles, signs and wonders, and great awakening is going to happen, not only in America, but all over the world. And Abba Father, I pray that you will bless, sanctify and bless Sister Susan as she's going to preach, Lord. I pray that you're going to use her as your mouthpiece. May your anointing rest upon her, that she might be able to speak your word with boldness and bring life to those words, Lord. And I pray that you continue to bless her, your ministry that you have entrusted into her, so that she might be able to be used of you as your extended hand. Father, we will thank you for this church. I pray that, Lord, you're going to send new souls into this church, Lord. Bring them over so that we might be able to be united as a body of Christ. Because your extension are from you. And for your glory, for your great name's sake, we believe we receive by faith in the name of Jesus. And we know, Lord, that we thank you for your mighty presence. And we thank you that you're going to give us the peace and the joy. And we thank you, Lord, for listening to our worship, which we'll raise up in praise and present it to you in Jesus' name. Thank you, Abba Father, for your mighty presence. For in Jesus' name we pray. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di surga. Bila kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa ke cobaan yang terlepaskan dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian nomor 269 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kehendak Tuhan jadilah. Kehendak-Mu Tuhan jadi di atasku, di tangan kasih-Mu ku sembahkan padamu. Suka atau duka, ku tetap ikut-Mu, dan ku mau berkata, kehendak-Mu jadilah. Baik, ketiga. Kehendak-Mu Tuhan, semuanya terindahlah. Ku mau menyerahkan hidupku padamu. Langkahku mantaplah,
menuju ke surga. Mati tahu hidupku, kehendak-Mu jadilah. Saya serahkan pada Ibu Susan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membukakanlah hati dan pikiran kami, agar mata dan hati pikiran kami tertuju kepadamu. Tuhan berbicara pada setiap kami karena kami siap mendengarnya Tuhan. Biarlah kami seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan untuk terus mendengar suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah teguh dan tetap benar selama-lamanya. Firman-Mu adalah mutlak benar. Firman-Mu adalah kebenaran yang mutlak di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk menjaga kami, memberikan kami kebijaksanaan untuk membawa kami kepada keselamatan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuntunlah kami Tuhan, dan Tuhan sembunyikan hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang si kayu salib Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau berdoa, kita mau membaca Alkitab Yakobus pasalnya yang ke-5. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13 ya. Mulai ayat 13 sampai seterusnya, sampai 19-20. Mari kita baca bersama-sama Yakobus setelah Ibrani. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Yakobus pasal 5 ayat ke-13. Sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka memoleskan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun telah tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara sekalian, kehidupan daripada orang Kristen dalam kehidupan yang penuh dengan anxiety, dengan perjuangan, kehidupan penuh dengan penaklukan, kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani, terus juga penuh dengan sukacita dan juga damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kehidupan daripada orang Kristen tidak terlepas daripada pergumulan dan kesulitan, tapi daripada semuanya itu Tuhan telah memberikan kita jalan keluarnya. Dan oleh sebab itu hari ini kita patut sangat bersukacita. Tuhan hari ini memberikan kepada kita beberapa nasihat kepada kita setiap orang Kristen. Yaitu pertama dikatakan di dalam ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara sekalian, setelah kita setiap hari mendengar firman Tuhan sebagai orang percaya, Tuhan juga ingin kita mempunyai komunikasi dengan dia secara pribadi, mempunyai hubungan relationship yang erat dengan dia setiap hari. Tuhan ingin kita melekat kepada dia setiap hari. Seperti sebuah lagu menyatakan,
oh Tuhan tarikku, aku ingin mengikutmu, ya. Biar badai gelombang yang menggelora, angin bertiup di utara ataupun selatan yang menghantam kita, kita akan tetap menyuarakan suara Tuhan dan kita akan tetap memancarkan keindahan daripada Tuhan. Dan jiwa kita tetap akan melekat kepada Tuhan karena kita rindu kepada Tuhan yang hidup, yang memberikan kepada kita kehidupan, yang memberikan kepada kita hidup dan juga nafas kehidupan, dan memberikan kita hidup yang kekal, memberikan kita mata kita bercahaya. Dan saat ini saudara, Tuhan ingin kita berdoa kepada Dia. Berdoa itu nafas hidup kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Karena kalau kita tidak berdoa, kita tidak ada hubungan relationship dengan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, kita ada nafas kehidupan dengan Tuhan berdoa. Ya, seperti di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, apakah hidup yang kekal itu? Tuhan Yesus waktu berdoa, Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal siapa? Yesus Kristus yang telah Dia diutus daripada surga yang turun ke dalam dunia ini. Nah, itulah hidup yang kekal, yaitu kita mempunyai mengenal, itu ada seperti suami istri yang mengenal satu dengan lain, mempunyai hubungan pribadi, ya, mempunyai hubungan yang intim, ya. Itulah hidup yang kekal itu. Kita mengenal siapa Allah kita yang sejati itu, Tuhan yang hidup itu yang memberikan kita kehidupan, menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini. Nah, itulah kita mengenal, yaitu melalui apa? Melalui firman Tuhan yang adalah kehidupan kita sehari-hari, dia adalah makanan rohani kita. Firman Tuhan itu adalah apa? Kebenaran yang mutlak, ya, yang harus kita hidupi, yang adalah sebagai suatu apa? Kompas di dalam hidup kita, ya. Yang seperti kalau kita keluar daripada eksis itu, kita keluar daripada jalur yang salah waktu kita naik ke freeway, maka kita harus apa? Masuk lagi, ya. Kita harus masuk lagi ke dalam jalur yang benar. Itulah firman Tuhan, Alkitab adalah kompas kita. Nah, inilah kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita punya nafas yang dikatakan kalau kita menderita, maka haruslah kita berdoa. Nah, kata di sini menderita berhubungan dengan kata benda penderitaan, seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-10 di atas, yaitu pasal 5 ayat 10 dikatakan di sini adalah, saudara, dikatakan ayat ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, kalau dikatakan di sini, kita menerima suatu penderitaan yang tidak diinginkan oleh kita, ya, yaitu berada di dalam suatu keadaan penderitaan. Orang yang menderita kehendaknya tak putus-putusnya berdoa, ya, tak putus-putusnya kita berdoa, jangan berhenti, jangan kita give up, tapi berdoa terus. Mereka mempunyai iman, ya, seperti kita mengenal tokoh-tokoh iman kita, ya, di dalam Ibrani 11, ya. Siapa tokoh iman kita? Abraham, ya. Abraham, siapa lagi? Yang pertama siapa? Habel, ya kan? Siapa lagi tokoh iman kita? Ya, Yakub, ya, Yusuf. Nah, itulah daripada kita mengenal, ya, yang kita baca di Alkitab, ada Simpson, ada siapa? Ada Deborah, ya. Nah, hakim perempuan, ya. Dan juga kita melihat semua tokoh-tokoh iman kita, Paulus, ya. Kita melihat juga Petrus, Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah tokoh-tokoh iman kita. Kita contohlah teladan mereka, ya, yang pada khususnya kita mengenal mereka itu sebagai apa? Sebagai martir. Mereka itu mati bagi Tuhan, berani mati bagi Tuhan karena mereka tahu ada jaminan yang hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mati tidak percuma karena kita apa? Mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa menghukum mati orang-orang yang percaya, mereka itu mendapatkan kebinasaan di neraka, ya. Seperti siapa itu? Pilatus, ya, dia menghukum Tuhan Yesus, ya. Tapi Pilatus di mana saat ini mereka masuk ke dalam neraka? Ada seorang Raja Herodes yang memancung kepala daripada Yohanes Pembaptis, yang begitu berani, ya, yang menyediakan jalan bagi Yesus, yang hidupnya begitu mati muda.
Tapi dia meskipun kepalanya dipancung, tetapi dia mendapatkan hidup yang kekal. Tapi siapakah Herodes? Herodes itu apa? Dia kalah, yaitu dia masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan dia membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara sekalian, baiklah kita meneladani hidup mereka dan contoh mereka. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena kita pun telah menderita untuk menderita. Karena Kristus pun itu telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagimu, ya. Dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Nah, saudara, demikian kita mengikut jejak teladan daripada Tuhan Yesus. Ya, yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Siapakah kita? Ya, yang tidak harus tidak menderita, asalkan kita tidak menderita karena perbuatan dosa-dosa kita, ya. Tapi karena kita menderita karena kebenaran. Kita menderita karena Injil Yesus Kristus, ya. Kita menderita karena kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kita mengalami pergumulan masalah, ya kan? Mengalami pencobaan, ya, seperti dialami siapa? Daripada Ayub, ya kan? Di mana kita melihat Ayub itu dia di dalam satu hari itu binasa semua barang-barangnya, ditiup angin semua, rubuh semua rumahnya, hancur semua, binatang-binatangnya dicuri semua oleh orang Kasdim itu, ya, mati semua. Kemudian datang lagi kabar bahwa anak-anaknya semua mati semua juga, kena itu angin atau dibunuh semua, mati semua 10 anaknya, ya. Jadi apa kata Ayub? Apakah dia setelah dicobai dia kemudian meninggalkan Tuhan? Ya kan? Pasal 9 yang kita yang ditinggalkan Tuhan, ya kan? Sering orang begitu. Orang lain yang salah, perkataan orang salah yang ditinggalkan Tuhan, yang disalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak salah. Ya, Tuhan sudah memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub tapi jangan ambil nyawanya. Ya kan, tapi Ayub di sini dia kemudian dia tidak berdosa dalam mulutnya. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, apa? Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Maka pada waktu kita baca Alkitab kita menjadi terhibur, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan menghibur kita, ya kan? Ada kehilangan, orang meninggalkan kita, Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam mulutnya dia tidak berdosa kepada Tuhan. Kemudian dikatakan apa lagi? Kemudian dia sakit penyakit semua. Dari kepalanya sampai bawahnya dikasih bara sakit, ya. Lalu dia harus pakai belim sampai berdarah. Lalu istrinya bilang, kenapa kamu masih setia pada Tuhan? Sekarang kamu kutuklah Tuhanmu, udah matilah kamu. Ya, demikian istrinya begitu kejam, ya, sama istrinya suruh suaminya mati aja. Disuruh mengutuk Tuhan. Lalu apa kata si Ayub? Kamu itu bicara seperti perempuan gila, ya kamu, ya. Masakan kamu mau menerima aja yang baik daripada Tuhan, tapi tidak mau menerima yang jelek, ya kan? Biasanya kita sifat manusia begitu, gak mau ditipu, ya, gak mau rugi, maunya untung aja. Uang kita habis sedikit kita sudah marah-marah pergi ke dokter, ya kan? Uang habis berapa, $50 atau 100, kita sudah marah-marah. Padahal itu Tuhan bilang, kamu mau aja ya yang untung aja, ya kan? Parking lot kita diambil orang, kita maunya apa? Kita itu senang-senang aja, nggak mau cari dapat yang untung, yang rugi. Nah, kata Paulus juga demikian. Masakan kamu mau mendapat untung aja, nggak mau menderita kerugian?
ya untuk Tuhan. Nah kita puji Tuhan lah ya di dalam setiap saat ya. Meskipun rugi, meskipun untung kita puji Tuhan ya. Apalagi kita ditipu orang, kita marah-marah. Nah dalam semuanya kita sudah berdosa karena kita marah-marah, kita nggak puji Tuhan ya. Ya kan, harusnya kita berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah inilah Tuhan selalu menghibur kita pada waktu kita membaca Alkitab. Ya kan? Demikianlah ketekunan daripada Ayub kita melihat. Ayub bertahan di dalam pencobaan dan penderitaan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia menjadi miskin, ya kan? Kehilangan sanak saudara semua, anak-anaknya juga. Waduh, bagaimana ya, kita tidak akan bisa sanggup ya menanggungnya ya. Tapi kita patut puji Tuhan pada Ayub yang dia itu bertahan ya di dalam penderitaannya. Dia bilang saya gak berbuat dosa. Saya melakukan ini karena ya tidak tahulah kenapa ya. Tapi teman-temannya menuduh dia, loh kamu ini loh gara-gara kamu ini berbuat dosa ya kan. Kamu jadi begini. Ayub bilang enggak. Ternyata dia apa? Dicobai oleh iblis dia. Supaya dia apa? Supaya dia berdosa meninggalkan Tuhan. Supaya dia apa? Supaya dia enggak tahan lagi. Kemudian dia marah-marah atau marah-marah sama Tuhan. Tapi tidak, saudara, dia tetap aja setia pada Tuhan. Dan kemudian dikatakan setelah itu apa yang dia terima? Dia menerima apa? Akhirnya dia kemudian menerima balasan apa? Dia menerima yang baik daripada Tuhan, ya kan? Ayat selanjutnya dikatakan dia menerima semuanya berkat kembali daripada Tuhan. Ya, dia mengalami penganiayaan, penderitaan, ya kan? Orang semuanya dicuri barangnya, ya, diambil semuanya. Tapi Tuhan kemudian mengembalikan kepada Ayub apa itu? Dia setia sampai titik akhir ya. Tuhan memberikan apa yang kepadanya, yaitu 2 kali lipat ya. Dikembalikan kepada harta bendanya 2 kali lipat, ya kan? Amin, saudara. Tuhan memberikan kepada, ambil lagi, Tuhan akan kembalikan lagi kepada kita pada akhirnya, ya. Demikianlah anak-anaknya juga dia kembalikan lagi ya. 7 anak laki, 3 anak perempuan yang cantik-cantik Tuhan berikan kepada dia. Ya, kita harus setia, bertekun ya, bertekun, tahan uji ya. Jangan kita kalah terhadap pencobaan. Ya, tapi kita harus mengalahkan pencobaan itu. Kita harus mengalahkan pencobaan itu. Yang akhirnya Tuhan sediakan kepada kita hidup yang kekal ya. Kita bertahanlah sampai titik terakhir dalam hidup kita. Ya, bertahan. Kita harus setia kepada Tuhan ya. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, ya kan? Setia kita sampai mati. Jangan kita putus asa. Jangan give up, tapi keep on moving, keep on going forward. Nah, kita berjalan terus karena di dalam semuanya itu akan memberikan berkat kepada kita 2 kali lipat seperti yang dialami oleh Ayub. Demikianlah siapa diri kita. Tuhan Yesus sendiri menderita, anak Allah satu-satunya. Ya, anak Allah yang sejati, anak tunggal Allah satu-satunya aja dikirim ke dalam dunia untuk mengalami penganiayaan, kesengsaraan. Siapa diri kita, anak kita harus kita mengalami spesial ya, ekstra. Ini anakku loh, anak presiden loh ya, nggak usah tuh dimasuk ke penjara atau apa ya, korupsi. Tapi ini semua kita harus mengalami pengadilan ya daripada Tuhan. Tidak ada lagi ekstra-ekstra. Semuanya itu kita sama di hadapan Tuhan. Kita akan mengalami pengujian dan pencobaan. Demikianlah dialami oleh pada Tuhan Yesus. Yesus itu disalibkan di atas kayu salib. Mengalirkan darahnya bagi kita untuk mencuci dosa kita. Nah, kita harus mengalami penderitaan itu. Demikianlah Yesus menyuruh kita ya kan. Barang siapa mengikut aku ya harus apa? Memikul salibnya. Menyangkal apa? Menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut teladan Tuhan Yesus. Mengikut apa? Mengikut dia punya penderitaannya, mengikut teladannya, mengikut dia punya ketulusan, mengikut kebaikannya, kesuciannya. Mari kita ikut Tuhan Yesus yang suci, kita juga ikut dia suci adanya. Mengikut dia kemanapun dia pergi, ya, membimbing kita kemanapun kita mau ikut. Ke sini, ke sana kita mau ikut, karena Tuhan Yesus yang panggil kita lakukan. Nah, saudara sekalian, mari kita ikut menderita bagi Tuhan. Kita mau pikul salib, kita mau berkorban bagi Tuhan. Karena itulah panggilan Tuhan bagi kita.
berkorban seperti seorang martir itu, ya. Semua anak-anak Tuhan, yaitu rasul-rasul martir bagi Tuhan, ya, darah daripada martir menyirami jalan salib, sehingga apa? Seperti Tuhan Yesus yang martir bagi kita, sehingga darahnya menyucikan dosa-dosa kita dari segala kejahatan, dan kita itu disucikan dan kita itu diampuni dosanya. Demikian saudara, mari kita waktu kita menderita, kita berdoa, ya, kita berdoa. Seperti Ayub itu, dia mendoakan teman-temannya yang bersalah itu, menuduh dia. Tuhan bilang, kamu doakan mereka, lalu doa syafaat. Lalu mereka itu Tuhan karena dia berdoa disembuhkan dia, ya. Dia dipulihkan kembali keadaannya 2 kali lipat. 1 Petrus pasal 4 ayat 19 berkata demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 4. Mari kita membuka 1 Petrus 4 ayat 19. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 19 berbunyi demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada siapa? Kepada pencipta yang setia. Kepada Tuhan Yesus pencipta kita yang setia, yang telah mati bagi kita sampai mati. Demikian saudara, kita kalau kita itu kehendak Tuhan supaya kita menderita, kita terima aja, ya. Tuhan, kalau saya harus menderita karena hari ini, karena penganiayaan atau apa, saya terima aja. Maka kerohanian kita akan bertumbuh. Kata Tuhan, kalau kita tidak mau menyerahkan mati bagi Tuhan, maka kita akan mati bagi Tuhan. Maka kita akan mati jiwa kita. Karena tidak kata, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan apa? Mendapatkannya. Tapi barang siapa yang ketakutan, mempertahankan nyawanya, tidak mau kehilangan nyawanya, maka dia akan apa? Dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, maka dia akan apa? Mendapatkannya. Demikianlah kita, kalau kita rela mau berkorban bagi Tuhan, kita mau menderita, ya, karena pekerjaan Tuhan. Kita mau menderita mati-matian, ya, habis-habisan untuk Tuhan. Kita maka akan memperolehnya, kita akan mendapatkannya. Kita dengan apa? Menyerahkan jiwa kita dengan apa? Berbuat baik kepada Tuhan. Apakah kita baik pada Tuhan Yesus? Ya. Dengan kita berbuat baik kepada Tuhan, ya. Dengan kita itu baik kepada Tuhan Yesus, dengan pada Allah Tritunggal yang kita sembah. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di mana melalui Tuhan Yesus kita sampai kepada Allah Bapa. Nah, saudara sekalian, baik kita karena Tuhan ingin kita menderita, baik kita terima. Karena itu kehendak Tuhan. Jangan kita menangis, ya, jangan kita menangisi para penderitaan itu, tapi baiklah kita apa? Berdoa, ya. Let thy will be done, ya kan? Kata Tuhan Yesus di atas Getsemani, ya Tuhan, kalau itu bukan baiklah cawan ini diambil daripadaku. Tapi kalau bukan kehendakku nggak apa-apa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau mungkin Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saya nggak usah menerima cawan murka Allah ini. Saya tidak usah menerima penderitaan ini. Tapi kalau memang itu bukan kehendakmu, biarlah Tuhan. Let thy will be done. Biar kehendakmu yang jadi, itulah kunci daripada hidup orang Kristen. Kehendak Tuhan yang jadi. Ya, kunci utamanya, biar kehendak Tuhan kita jalankan, kehendak Tuhan. Kalau Tuhan inginkan kita lakukan, Tuhan sudah gerakkan dalam hati kita, mari kita lakukan. Kita tidak usah takut uang kita hilang, ya. Kita tidak usah takut, karena Tuhan akan memberkati kita berkali lipat. Bukan saya ingin ini, ya, berbisnis, bukan masalahnya itu, tapi apa yang Tuhan suruh biarlah kita lakukan. Apa yang sudah dihilangkan akan diberikan, dipulihkan kembali, akan diberikannya lagi, itu kata Tuhan Yesus. Seperti air yang mengalir, air itu terus mengalir. Tapi kalau air itu nggak mengalir, ya di situ aja mati di sana, air kolam itu nggak bisa mengalir, ya kan? Mari saudara kita menjadi berkat, ya, menderita bagi Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Jangan ketakutan kita mati, nggak ada kan itu.
Tiap hari kita cuma dikasih makan 3 kali aja kan, tidak akan kekurangan. Ya kan, kita tidak usah takut besok makan apa. Tapi Tuhan Yesus berikanlah kepada kami makanan hari ini saja yang secukupnya. Karena kalau kita makan kebanyakan juga sakit penyakit tuh yang timbul. Nah demikianlah saudara sekalian, mari kita mau hidup bagi Tuhan. Kita dikatakan mari kita kalau menderita kita berdoa bagi Tuhan. Tapi jangan menderita karena dosa kita. Jangan menderita karena kita melakukan hal-hal yang tidak ya kan. Kita khawatir, kita berpikir yang negatif, ya kita imajinasi yang tidak ada iman kepada Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan, ya. Kita akan menjadi orang yang bodoh, demikianlah. Tapi kita mau berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluarnya bagi kita. Kemudian yang kedua, yaitu ayat ke-13b, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, orang yang bergembira bukannya dangkal, tapi dia adalah seorang yang riang hati, penuh semangat, ya, penuh semangat. Bagaikan apa? Bagaikan prajurit yang sebelum pergi bertempur perang, ya kan? Ia bernyanyi, ya. Seorang prajurit yang sebelum dia begitu bersemangat untuk pergi bertempur, pergi berperang. Ya, bangun tidur kita mau pergi bertempur berperang apa? Pekerjaan sudah disediakan di depan kita. Jadi kita harus siap berperang supaya kita itu menang di dalam peperangan di dalam mengikut Tuhan ya. Berperang dengan iblis supaya kita itu apa? Kita itu menang. Nah, itulah kita menyanyi memuji Tuhan. Menyanyi memuji Tuhan juga akan memulihkan kerohanian kita supaya kita apa? Lebih dekat kepada Tuhan. Kita setel video kaset, kita setel radio K-Love itu ya kan, ada lagu-lagu kerohanian. Kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai terbenamnya, kita apa? Memuji Tuhan, kita bergembira, bersemangat hidup. Kenapa kita semangat? Kenapa kita orang Kristen harus semangat hidup? Karena Tuhan telah memberikan kita kebangkitan dari antara orang mati. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena kepala kita itu siapa? Kepala kita. Kepala kita adalah Yesus Kristus. Kepala kita itu siapa? Kristus. Kita ada di pihak siapa? Di pihak Tuhan. Maka Tuhan telah membangkitkan kita karena Yesus sudah bangkit, telah bangkit dari antara orang mati. Maka kita juga telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka hidup kita itu penuh dengan apa? Penuh dengan semangat. Kita memuji Tuhan. Sepertilah yang terjadi pada waktu peperangan dari Raja Yosafat di 2 Tawarik pasal 20. Ada suatu pasukan sekutu yang begitu besar, laskar itu mengelumui orang Yehuda pada waktu itu. Maka orang pada ketakutan, Yosafat juga berdoa, Tuhan, saya tidak mampu menghadapi laskar yang besar ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Ya, maka dikatakanlah melalui nabi mengatakan, kamu harus bertempur dengan mereka pagi-pagi besok. Bernyanyilah memuji Tuhan. Lalu dia berdoa, berpuasa ya Yosafat nih. Kemudian dia bangun pagi-pagi, mereka pergi bertempur dengan pasukan yang begitu besar daripada bangsa Moab, bangsa Amon ya, dan juga orang-orang Edom ya dari pegunungan Syria yang telah mengelilingi mereka. Mereka tidak akan sanggup dah berperang melawan mereka. Lalu apa yang terjadi sebelum berperang? Mereka menyanyi dulu, bersorak-sorak memuji Tuhan. Dan pada mereka memuji Tuhan, apa yang terjadi? Mereka menang. Lalu terjadilah orang musuh mereka itu saling memukul sendiri. Karena ada orang pegunungan dari Syria itu orang Edom menghadang mereka. Mereka berperang dengan orang Edom, akhirnya mereka kemudian sesama mereka saling membunuh. Tentulah terjadinya pada waktu kita berseru memuji Tuhan. Sama juga dengan siapa? Yosua yang berkeliling dengan tembok Yeriko. Mereka bersorak memuji Tuhan juga di sana. Ya, mengelilingi aja. Lalu tembok itu dikelilingi 7 hari. Tembok itu kemudian apa? Runtuh. Ya, dengan hanya bersorak mengelilingi tembok itu. Demikian kita memuji Tuhan seperti daripada Paulus dan Silas ketika masuk ke dalam penjara. Tengah malam mereka memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah mereka punya gempa bumi. Lalu mereka punya ikatan itu borgolnya lepas.
Sehingga mereka mau di situ aja, kepala penjara sampai takut. Ya gimana pada keluar ini semua, lalu mau bunuh diri. Lalu Paulus mengatakan, oh kami masih ada di sini, jangan mau bunuh diri, jangan takut pada atasanmu. Ya, jadi apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Maka pada waktu itu kita menderita, kita berdoa. Kalau kita lagi senang, kita bernyanyi memuji Tuhan. Ya saudara, puji Tuhan itu ada sebuah kuasa yang memberikan kita kepada kita kegembiraan juga. Mari kemudian ayat ke-14, kembali ayat 14 ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dan serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengoleskan mereka minyak dalam nama Tuhan. Nah, Yakobus merefer kepada seseorang yang tidak mampu ya secara fisik ya. Yang pada waktu mereka sakit ya. Ya, dalam Alkitab itu dikatakan minyak itu adalah obat dan sebuah simbol daripada Roh Kudus. Seperti dipakai dalam pengurapan raja-raja. Pada waktu Samuel mau mengurapi Daud, dia memakai pengurapan minyak ya. Taruh ke atas kepalanya untuk mengurapi dia dengan minyak. Minyak ini adalah suatu tanda bahwa turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Minyak ini dapat mewakili baik obat dan aspek kedamaian daripada aspek-aspek kerohanian daripada kehidupan kita, yaitu pada waktu kita sakit kita mengoleskan minyak dan juga ada urapan daripada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, secara jasmani dan rohani kita harus apa? Harus sehat ya. Sehat secara bukannya jasmani aja, tapi sehat secara rohani. Nah, orang Kristen seharusnya tidak sendiri ya, berdiri sendiri, tapi kita ada penatua jemaat, ada tua-tua untuk juga kita bisa bersekutu ya, untuk memanggil mereka untuk bisa mendoakan ya. Jika kita di dalam gereja, kita semua tidak sendiri, kita semua ada anggota-anggota semua sebagai satu tubuh Kristus ya. Jadi kita tidak berjalan sendiri-sendiri, kita saling support satu dengan lain ya. Kita tidak bawa bendera masing-masing, tapi kita mensupport tubuh Kristus untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita itu menginjili, mendoakan orang-orang yang sakit ya. Kita itu supaya berdoa bagi mereka supaya mereka menjadi sembuh. Dikatakan di sini ya, doa yang lahir daripada orang benar sangat besar khasiatnya ya kan, ayat pasal yang ke-15 ya tadi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Ya, kalau ada yang sakit, baiklah kita berdoa, memanggil para penatua jemaat, mengoleskan minyak ya, juga dalam nama Tuhan supaya mereka itu disembuhkan. Dalam pengertian kita itu juga mendoakan jiwa mereka. Di manakah kedamaian itu? Pada waktu kita mendapatkan doa, kita merasa damai sejahtera. Nah, damai itu berasal dari mana? Daripada Tuhan. Demikian percaya waktu kita doa ya. Dengan iman. Katakan di sini pada ayatnya yang ke-15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Maksudnya bahwa kita doakan orang yang sakit itu kita harus beriman. Beriman dalam pengertian kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kehendak Tuhan dia sembuh, Tuhan akan menyembuhkan dia. Tapi kalau Tuhan berkata lainnya, kita serahkan pada Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa bagi orang itu, Tuhan akan menyembuhkan dia. Dan dalam pengertian kita juga berkata bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka dia dosanya akan diampuni. Ya, kita memberitahukan bahwa Yesus adalah juru selamat dia dan akan mengampuni dosa dia. Maka
kita mendoakan dia sembuh dan dosanya diampuni. Demikian kita memerlukan satu dengan lain, kita tidak berdiri sendiri-sendiri saudara sekalian. Maka kita perlu saling mendoakan. Ayat ke-16, mari kita melihat kembali. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib, maka kita bisa berdoa langsung kepada Allah Bapa melalui anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Maka harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah kita itu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, doa orang yang benar dengan yakin doakan akan sangat besar kuasanya. Saudara sekalian, saling mengaku dosa itu mungkin saling mengaku dosa itu kita menyatakan bahwasanya pada waktu kita ada sesuatu di dalam hati kita ya terhadap saudara kita, kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 23, pada waktu kamu mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan kau teringat sesuatu ada hati dalam sesama saudaramu, maka kamu pergi minta dulu ya, minta maaf dulu pada orang itu, tinggalkan persembahan di depan mezbahmu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu kemudian kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya, kalau kita merasa kalau kita ada kesalahan terhadap teman kita, maka kita pergi dulu meminta maaf. Ya, siapa duluan yang lebih rohani, yang menegur dulu atau yang ditegur? Kadang kita mau tunggu dulu ditegur orang ya. Ini datang nggak nyapa-nyapa ini. Tapi kalau kita melihat orang nggak nyapa kita, bagaimana kita menyapa mereka duluan? Nah, yang lebih rohani siapa? Yang menegur dulu atau yang tidak ditegur dulu? Yang menegur dulu ya, panggil dulu nama kita ya, itu yang lebih rohani ya. Jadi jangan kita tunggu-tunggu ya, saya tunggu dulu lah dia tegur saya dulu lah ya kan. Siapa dulu yang lebih besar nih, saya lebih tua tuh, dia kurang ajar anak ini nggak mau datang duluan padaku. Tetapi kita itu sebagai orang Kristus, Tuhan Yesus bilang, kamu kalau ada sesuatu pada waktu kamu datang pada Tuhan, memuji Tuhan, persembahkan persembahan, kamu tinggalkan dulu persembahanmu itu, kamu berdamai dulu ya, supaya tidak ada dosa yang terhalang di antara kita. Ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak ada terhalang. Jadi kita berdamai dulu, mengaku dosa dulu ya, mengaku dosa dulu. Aku minta maaf ya, tadi aku salah ya, atau aku ngomongnya salah atau bagaimana. Jadi kita caranya ya mungkin belikan dulu buah-buahan atau apa ya. Kalau cara orang timur sih begitu ya. Nah, jangan kita itu nanti tambah berdosa lagi ya kan. Demikianlah saudara sekalian, kita berdamai dulu, menegur sapa satu dengan lain ya. Itulah sikap orang percaya. Jangan tunggu dulu orang datang, meskipun kita tua, baiklah kita kalau yang bersalah minta maaf kepada anak-anak kita atau pada istri kita. Jangan kita itu gengsi ya, gengsi ya, minta maaf ya. Tapi itu ada dosa, itu terhalang, jadi tidak enak yang di hubungan kita dengan Tuhan juga terhalang. Demikian mari kita juga saling mengaku dosa kita sehingga doa kita itu tidak terhalang. Ya, dikatakan oleh Yakobus pada saat ini. Setiap orang percaya itu adalah imam ya, imam kepada orang percaya lain. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan apa? Kamu adalah imamat yang apa itu? Pasal 1 ya 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita itu adalah imam bagi setiap orang. Kita harus mendoakan, saling mendoakan, supaya kamu itu menjadi apa? Menjadi sembuh. Selanjutnya saudara, kita melihat ayatnya yang ke-18. Pasal 5, Yakobus 5 ayat ke-18. Ini berbicara tentang Elia ya. Mari kita melihat pasal ke-5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara sekalian, manusia bisa manusia biasa itu sama seperti kita, si Elia itu, yaitu nabi ya. Elia itu adalah seorang dari antara kita, sama seperti kita. Di mana dia adalah nabi daripada Israel pada zaman Raja Ahab, di mana pada waktu itu Raja Ahab menyembah berhala, menyembah Baal. Maka datang Nabi Elia menegur raja daripada Ahab. Hai Raja Ahab, sampai kapan kamu ini bercabang hati, rakyat Israel? Sampai kapan kamu itu hatimu itu kamu ini menjadi bengkok hatinya, kamu sampai kapan kamu itu bercabang hati? Kalau Baal itu adalah Tuhan, sembahlah dia. Kalau Allah itu adalah Tuhan, sembahlah dia. Maka dikatakan, mari kita bertarung dah di Gunung Karmel. Ya, di Gunung Karmel persembahan siapa akan diterima? Bawa persembahan daripada lembu untuk ditaruhkan di atas mezbah, dan di bawahnya disiram air semua. Di atasnya juga disiram air. Coba Nabi Baal doa ada di sana, 450 Nabi Baal. Semua pada berdoa, pukul-pukul sampai berdarah, tapi gak ada api turun dari langit. Katakan perjanjian, kalau api yang turun dari langit itu Tuhan yang benar. Coba deh kita mengadakan pemisahan di antara kita. Kalau Tuhan Dewa Baal adalah Tuhan, sembahlah dia. Kalau Allah Yahweh adalah Tuhan, sembahlah dia. Maka dia kata pertandingan ini, maka ada 2 digali ya di situ ya, ada paret di situ, ditaruh air. Di doa setengah mati tidak ada turun api dari langit ya, dari pihak para nabi Baal. Tapi kemudian tibalah daripada pihak Elia berdoa, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sejati ya, biarlah engkau akan membakar persembahan ini. Semua sudah disiram air ya, kemudian api turun dari langit membakar habis persembahan daripada persembahan Nabi Elia. Demikianlah Yahweh adalah Tuhan yang sejati. Nah, terjadilah hujan. Sebelumnya dikatakan di situ tidak akan hujan karena mereka menyembah Baal, menyembah berhala. Tuhan menghukum mereka, tidak akan hujan selama 3 tahun setengah. Lalu sungguhan tidak ada turun hujan selama 3 tahun setengah ini. Tuhan menghukum mereka. Demikianlah saudara, kita ini Elia ini manusia seperti kita. Kita juga bisa berdoa seperti Elia. Dia mempunyai darah dan daging seperti kita, dia manusia biasa, ya. Kita juga manusia biasa, kita juga bisa berdoa. Kan dikatakan di sini, Elia berdoa hujan tidak turun, dan kalau tidak berdoa hujan pun turun. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudara sekalian, mari kita saling mendoakan. Kita jangan pada waktu ada masalah kita langsung berdoa pada Tuhan, karena Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Tuhan itu lebih ajaib. Karena kalau waktu kita mencari manusia, mencari sana sini ya, kita mencari jalan keluarnya lewat semua sumber yang ada, kita cari ini, cari siapa, nggak ada jalan buntu. Akhirnya jalan terakhir baru kita cari Tuhan. Harusnya siapa? Yang pertama-tama cari Tuhan dulu, berdoa dulu, ya kan? Waktu kita menderita berdoa dulu, jangan terakhir baru cari Tuhan. Tapi pertama kali kata sini kita cari Tuhan dulu, karena Tuhan itu lebih besar, dia akan memberikan Dia akan memberikan pengampunan kepada kita dengan limpahnya. Kita datang pada Kristus, kita datang pada Dia dengan karena percaya kepada kebenaran. Percaya kepada Dia karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup yang sejati. Dia akan memberikan jalan keluarnya karena Dia lebih besar. Dia luar biasa, Dia lebih hebat, kuasanya lebih besar, dan yang unlimited itu, yang kekal, yang bersifat yang melebihi semuanya. Maka mari kita saudara sekalian, kita jangan segan-segan untuk selalu mendengar firman, kita bersandar kepada Tuhan kita yang hidup. Maka saya sangat bersyukur pada waktu saya sakit
Saya minta ya senang kalau ada suami hamba Tuhan pendeta ya. Jadi saya minta dia doakan aku ya. Itu kalau doakan saya ya saya sudah didoakan, wah sudah agak lega, sudah sembuh. Dia ada apa itu? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah itulah kita kalau ada suami kita hamba Tuhan. Demikianlah saudara sekalian. Kita harus saling mendoakan supaya kita apa? Menjadi sembuh dan saling mengaku dosa kita di dalam pertemuan kita sebagai anak Tuhan dan sebagai komunitas, sehingga kita tidak meninggalkan satu dengan lain. Kita bersatu di dalam Kristus karena Tuhan berkata ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita apa? Bercerai kita runtuh. Nah, saudara sekalian, kita dikatakan di sini bahwasannya pada ada sebuah kejadian ya, kita berdoa pada Tuhan. Ada seorang naik pesawat yang pada waktu itu pesawat menghadapi hantaman gelombang yang begitu dahsyat, dan pada waktu itu mereka hampir mau jatuh pesawat itu. Nah, orang Kristen ini berdoa, dia berdoa, Tuhan tolonglah kami seperti Tuhan yang telah merubuhkan menenangkan air danau di Danau Galilea itu kan, ada perahu mereka hampir hancur itu. Tuhan mengatakan diam, tenanglah, lalu diam. Lalu dia berdoa dan sungguh pesawat itu kemudian menjadi tenang kembali, dan dia orang nggak jatuh karena semua orang sudah panik berdoa semua dengan agama masing-masing. Tapi orang ini berdoa dan ada orang foto ya di dalam badai itu dan melihat, dan foto itu ada gambar seperti Tuhan Yesus ya, pakai jubah putih, ada begini ya tangannya ya. Nah, itu Tuhan Yesus itu ya, yang dia menenangkan badai di dalam semua masalah hidup kita. Dan itulah Tuhan kita yang hidup karena dia telah bangkit dari kubur ya. Pada waktu kita sebagai manusia dunia ini, kita bertanya pada orang yang hidup, pernah kamu mati? Enggak pernah. Jadi bagaimana kamu tahu kalau kamu mati kamu kemana? Enggak tahu ya kan. Terus tanya orang mati, hei orang mati, kamu setelah mati ini kamu tahu kamu kemana enggak? Orang mati bisa jawab kita enggak? Dia diam aja, dia nggak bisa jawab karena dia sudah mati. Jadi kita sebagai orang hidup mau tanya siapa? Tanya siapa? Tanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari orang mati. Yesus sudah pernah mati. Jadi kita tanya Yesus dong ya. Maka Yesus memberikan jawaban kepada kita ya. Orang yang percaya padanya tidak akan mati, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Jiwa kita tidak akan mengalami kebinasaan, kekal, tidak mengalami penyiksaan di neraka. Tapi kita akan apa? Mendapatkan hidup kekal ya, karena Yesus sudah bangkit ya dari antara orang mati. Nah, dikatakan di sini kalau ada seorang yang telah menolong orang yang tersesat kembali ke jalan benar, maka dia akan menyelamatkan jiwa orang itu ya, menyelamatkan jiwa orang itu dan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, mau kita saudara, kita mencari domba yang sesat, menyimpang dari kebenaran seperti tadi. Kita doakan mereka, kita menyampaikan bahwa Yesus telah mati bagi mereka. Tuhan mengasihimu, ya Tuhan sayang padamu, God love you. Dia mengasihi kita, dia mengirim anaknya, dia mati di kayu salib kita. Dan dia mengampuni dosa kita. Asal kita apa? Kita mau mengaku dosa kita, bertobat dari dosa-dosa kita. Mengatakan, ya bertobat melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita dengar ya, kita bertobat melalui apa? Melalui nasihat-nasihat hamba Tuhan, ya kan? Teguran dari orang tua atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu kita dengar dari firman Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Maka kalau kita sudah sebagai hamba anak-anak Tuhan di sini, kita ada imam, kita bisa saling mendoakan orang-orang yang sakit, orang yang telah meninggalkan Tuhan, kita panggil yang telah meninggalkan jalan Tuhan, kita panggil mereka sehingga kita menolong jiwanya yang sesat itu dan kita menutupi banyak sekali dosa. Amin semuanya. Ya, anak Tuhan, orang Kristen adalah hidup yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan excitement, ya. Kita hidup dengan penuh dengan optimistik, ya. Orang Kristen hidup dengan penuh apa? Penuh dengan optimistik karena Tuhan kita sudah bangkit dan Dia telah membangkitkan kita dari antara orang mati dan kita mendapatkan hidup yang kekal di kerajaan surga. Mari kita semua hidup bagi Tuhan, kita bangkit bersama dengan Kristus. Kita mau saling mendoakan, kita mau berdoa dan hidup menderita bagi
bagi Tuhan. Ya, karena barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, dia akan mendapatkannya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Karena Tuhan Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami bisa sandari. Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Untuk hidup setiap hari bagimu. Untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Yang memimpin hidup kami Tuhan. Yang mengalami jalan kemenangan. Demi kemenangan karena Tuhan telah membangkitkan kami. Tuhan memberikan kami semangat di dalam hidup kami Tuhan. Karena roh yang ada di dalam Engkau lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, ada di dalam diri kami Tuhan. Bapa dalam surga, dan barang siapa hari ini yang belum menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Tuhan hari ini mereka Tuhan boleh diragak oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, boleh turun ke atas mereka, dan mereka boleh mengaku dosamu kan, menjadi anak-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau telah mati di atas sekali salib, mengalirkan darah-Mu dan menyucikan dosa-dosanya, sehingga mereka dosa kami semua diampuni oleh Engkau. Dan biarlah Tuhan kami mau terima Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, dan kami boleh Tuhan dosa diampuni dan kami boleh diubahkan oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Susan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Nanti kita akan tutup dengan doksologi ya. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah. Selamat datang buat teman-teman kita yang dari San Jose ya. Hari ini boleh kumpul bersama-sama juga dengan kita semua ya. Mari saudara, saya mengajak kita mempersiapkan hati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan nomor 321. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Kedua, Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Tiga, Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Keempat, kita bangkit berdiri. Tuhan, aku perlu ajarkanmu semua janjimu abadi. Ibu Naomi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Kau berucap syukur kepada Bapa pada siang hari ini.
Dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi, kemudian kita akan tutup dengan doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.